Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Seorang pria asal Indonesia, Rahmat, tiba-tiba merasa tubuhnya berubah. Keringat dingin mengucur, detak jantungnya berpacu cepat, kulitnya mulai ditumbuhi bulu tebal, dan kepalanya terasa berat, hingga perlahan, bentuknya berubah. Orang-orang di sekitarnya menjerit ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Rahmat bukanlah jemaah biasa. Di balik kesuksesannya sebagai pengusaha, ada rahasia gelap yang selama ini ia sembunyikan. Sebuah dosa besar yang mungkin menjadi sebab perubahan mengerikan ini. Apakah ini hukuman atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu? Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Di sebuah desa kecil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang pengusaha sukses bernama Rahmat. Ia dikenal sebagai tengkulak kerbau terbesar di daerahnya. Berkat kecerdasannya dalam berdagang, ia berhasil mengumpulkan kekayaan melimpah. Rahmat tinggal bersama istrinya, Halimah, seorang wanita yang penuh kesabaran dan kesetiaan. Meskipun hidup mereka bergelimang harta, Halimah memiliki satu keinginan sederhana yang belum terwujud. Menunaikan ibadah haji. "Bang, kapan kita bisa ke Tanah Suci?" tanya Halimah suatu malam, suaranya penuh harap. Rahmat terdiam. Bukan karena tidak mampu, dengan kekayaannya, ia bisa berangkat kapan saja. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang membuatnya ragu. Sebuah dosa besar yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Rahmat tahu, pergi ke Mekah berarti mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bagaimana jika Tuhan tidak menerimanya? Bagaimana jika semua dosanya terbuka di tempat suci itu? Namun, melihat tatapan penuh harap di wajah istrinya, Rahmat tidak tega untuk terus menolak. "Nanti, kalau sudah waktunya," jawabnya pelan. Halimah tersenyum. Ia yakin suatu hari nanti mereka akan berangkat bersama-sama. Rahmat menghela napas panjang. Ia tidak tahu bahwa jawaban singkat itu akan membawa dirinya pada sebuah peristiwa yang tak pernah ia bayangkan. Rahmat bukan sekadar pedagang biasa, ia adalah tengkulak kerbau yang dikenal lihai dalam mencari keuntungan. Ia membeli kerbau dari peternak desa dengan harga murah, lalu menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Rahmat tidak peduli jika ada peternak yang kesulitan. Yang penting, uang mengalir ke kantongnya. Namun, tidak semua orang di desa menyukainya. Banyak peternak yang menganggapnya licik dan tidak berperasaan. "Kita kerja keras memelihara kerbau bertahun-tahun, tapi dia yang jadi kaya," keluh seorang peternak. Tapi Rahmat tidak peduli. Baginya, bisnis adalah bisnis. Dan yang lebih penting, Rahmat tahu bahwa kesuksesannya tidak hanya berasal dari kecerdikannya. Ia memiliki sebuah rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Bertahun-tahun lalu, saat bisnisnya hampir bangkrut, seseorang mengenalkannya kepada seorang dukun tua di hutan. Dukun itu memberinya tawaran yang tidak bisa ditolak. Ilmu pesugihan, dengan syarat Rahmat harus memberikan sesajen setiap bulan dan tetap berdagang kerbau seumur hidupnya. "Jika kau melanggar, kau akan menerima akibatnya," kata dukun itu. Rahmat, yang putus asa, menerima perjanjian itu tanpa berpikir panjang. Sejak saat itu, bisnisnya melejit pesat. Namun, ada satu pantangan yang harus ia patuhi. Jangan pernah berhenti berdagang kerbau. Jangan pernah menolak tawaran jin kerbau. Rahmat merasa aman, sampai akhirnya, Halimah mulai mendesaknya untuk berhenti berdagang dan fokus pada ibadah. Ia tidak menyadari bahwa ia telah melanggar perjanjian itu. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menunda, Rahmat memutuskan untuk berangkat haji bersama Halimah. Namun, sejak keberangkatan mereka, Rahmat mulai mengalami kejadian aneh. Di dalam pesawat, ia bermimpi berada di tengah padang rumput luas, dikelilingi oleh ratusan kerbau yang menatapnya dengan mata merah menyala. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di Mekah, kejadian aneh semakin sering terjadi. Air Zam-Zam terasa pahit di lidahnya, padahal bagi orang lain rasanya segar. Ia sering mendengar suara menguak saat salat di Masjidil Haram. Saat bercermin, ia melihat bayangan kerbau besar di belakangnya. Rahmat mencoba mengabaikan semuanya dan fokus beribadah. Namun, sesuatu yang lebih buruk sedang menantinya. Saat tiba di Masjidil Haram untuk tawaf, Rahmat merasa tubuhnya sangat berat.
Keringat dingin membasahi wajahnya, setiap langkah terasa seperti beban yang luar biasa. Halimah menggenggam tangannya, "Bang, kamu kenapa?" Rahmat tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Saat ia mulai mengelilingi Ka'bah, suara-suara aneh mulai memenuhi kepalanya. "Kau telah melanggar perjanjian, kau sudah lupa dengan kami." Rahmat terperanjat. Suara itu terdengar sangat familiar, suara jin kerbau yang pernah menolongnya dulu. Tiba-tiba, tubuhnya terasa semakin berat, kakinya gemetar, bulu-bulu halus mulai tumbuh di tangannya. Matanya mulai buram, dan saat ia menyentuh wajahnya, ia merasakan sesuatu yang keras dan dingin. Kepalanya telah berubah menjadi kepala kerbau. Para jamaah di sekitarnya menoleh dengan wajah terkejut, beberapa mulai berteriak. Halimah menatap suaminya dengan ngeri, "Bang, apa yang terjadi denganmu?" Rahmat ingin berbicara, ingin meminta tolong, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah "Mo." Suara menguak keras menggema di Masjidil Haram. Petugas keamanan mulai berdatangan, sementara Rahmat semakin panik, dan di tengah kepanikannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Bayangan jin kerbau berdiri di dekat Ka'bah, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Kau milik kami, Rahmat, hukumanmu telah tiba." Halimah jatuh berlutut, menangis, dan Rahmat hanya bisa pasrah. Apakah Rahmat akan kembali menjadi manusia? Ataukah ia akan terus menerima hukuman atas dosa-dosanya? Sejak tiba di Mekah, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Awalnya, ia mengira itu hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Namun, semakin hari, tubuhnya terasa berat, dan ia sering merasa panas meskipun suhu di sekitar tidak begitu tinggi. "Mas, kenapa wajahmu pucat begitu? Kamu sakit?" tanya Halimah dengan nada khawatir. Rahmat menggeleng pelan. "Enggak, mungkin cuma kecapean aja," jawabnya, berusaha meyakinkan istrinya. Namun, saat ia bercermin di kamar hotel, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Rambut-rambut halus mulai tumbuh lebih lebat di lengannya. Tidak hanya itu, matanya terasa lebih tajam, dan kulitnya tampak lebih kasar. Ia mengusap wajahnya, berharap ini hanya perasaannya saja. "Mungkin ini cuma perasaan, aku harus fokus ibadah," gumamnya dalam hati. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Ia berkeringat dingin, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Ia teringat sesuatu yang telah ia lupakan bertahun-tahun. Di dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang pria tua yang pernah ia temui di desanya dulu. Pria itu adalah dukun sakti yang membantunya dalam bisnis tengkulak kerbau. Ia ingat betul saat pria itu berkata, "Suatu saat, kau harus membayar harga dari kesepakatan ini. Kekayaan memang datang kepadamu, tapi jangan pernah lupakan akibatnya." Rahmat terbangun dengan napas tersengal. "Ya Allah, apakah ini saatnya?" Keesokan harinya, saat bersiap untuk melaksanakan tawaf bersama rombongan, Rahmat merasakan telapak kakinya terasa lebih berat. Saat berjalan di antara ribuan jemaah, ia merasa seolah-olah tubuhnya mulai berbeda, langkahnya terasa lebih lebar, dan suara langkah kakinya terdengar lebih berat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi saat berdesakan dengan jemaah lain, seseorang menoleh padanya dengan wajah bingung. "Pak, maaf kau bau kerbau ya?" tanya seorang jemaah di sebelahnya. Rahmat terkejut. Keringatnya semakin deras. Bau kerbau, pikirnya. Ia mencoba mencium tubuhnya sendiri, dan benar saja, ada aroma khas kandang ternak yang sangat familiar. Halimah juga mulai menyadari perubahan suaminya. "Mas, ada yang aneh sama kamu. Badanmu makin besar. Suaramu juga terdengar lebih berat," katanya dengan nada cemas. Rahmat berusaha tetap tenang, tetapi saat melihat bayangannya sendiri di kaca dekat Masjidil Haram, ia hampir berteriak. Wajahnya tampak lebih kasar, rahangnya lebih besar, dan matanya kini lebih mirip mata seekor hewan. "Astagfirullah, apa yang sedang terjadi padaku?" Saat berjalan menuju Ka'bah, ingatan lama kembali menghantui Rahmat. Ia teringat awal mula kesuksesannya sebagai tengkulak kerbau di kampung. Dahulu, ia bukan siapa-siapa, bisnisnya hampir bangkrut karena banyak peternak yang tidak mau menjual ternaknya kepadanya. Suatu hari, ia pergi ke seorang dukun terkenal di desanya. Ia meminta cara agar bisnisnya lancar dan kekayaannya meningkat. Dukun itu memberikan sebuah mantra dan mengajarkan cara berkomunikasi dengan roh penjaga ternak.
Jika kau ingin sukses, kau harus menyerahkan sesuatu, kata dukun itu. Rahmat yang saat itu sangat terdesak, akhirnya melakukan apa yang diperintahkan. Ia menjalankan ritual, dan perlahan bisnisnya mulai berkembang. Ia bisa membeli ternak dengan harga murah, menjualnya dengan harga tinggi, dan selalu mendapatkan keuntungan besar. Namun, ia tidak sadar bahwa ia telah mengikat dirinya dalam kesepakatan yang lebih besar. Kini, di Tanah Suci, semua perbuatannya di masa lalu seperti datang menghampirinya kembali. Setelah beberapa hari di Mekah, tubuh Rahmat semakin menunjukkan perubahan. Ia mulai merasa sulit berbicara, suaranya lebih berat dan terkadang terdengar seperti dengusan. Di kamar hotel, Halimah melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. "Mas, kenapa tanganmu?" Rahmat melihat ke tangannya, jari-jarinya mulai menebal, dan kukunya tampak lebih kasar. Ia segera menyembunyikannya. "Jangan panik, Halimah, mungkin ini cuma alergi atau efek cuaca," katanya, berusaha menenangkan istrinya. Namun, Halimah tahu ada yang tidak beres. Ia mulai mengingat rumor di desanya dulu, tentang bagaimana suaminya bisa menjadi kaya dengan cara yang tidak wajar. "Mas, katakan yang sebenarnya, apa yang sudah kamu lakukan?" Rahmat terdiam. Malam itu, Rahmat kembali mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di tengah padang rumput luas. Ia tidak lagi berjalan seperti manusia, tetapi dengan 4 kaki. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria tua, dukun yang dulu membantunya. "Waktumu hampir habis. Rahmat, dosa yang kau sembunyikan kini telah menemui balasannya." Rahmat berusaha berlari, tetapi tubuhnya semakin berat. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Saat melihat ke cermin, ia terkejut, matanya kini benar-benar berbeda, lebih besar, lebih gelap, lebih seperti mata seekor kerbau. Bab 11, Rahmat mulai mengingat segalanya. Sejak muda, ia sudah terkenal sebagai tengkulak kerbau yang paling cerdik di desanya. Ia bisa membeli hewan ternak dengan harga sangat murah dan menjualnya kembali dengan keuntungan besar. Namun, cara-cara yang ia gunakan seringkali tidak adil. Ia sering menipu peternak kecil, menekan harga, dan bahkan menggunakan cara gaib agar orang-orang selalu menjual ternaknya kepadanya. Banyak peternak yang mengeluh, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rahmat berpikir, selama ia tidak ketahuan, maka semuanya baik-baik saja. Namun kini, di Tanah Suci, semua perbuatan buruknya seperti kembali menghantuinya. Ia mulai sadar bahwa apa yang ia alami bukan kebetulan. "Tuhan, apakah ini hukuman untukku?" Rahmat semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda aneh yang terjadi pada tubuhnya. Apakah ia benar-benar akan berubah sepenuhnya menjadi kerbau? Apakah ia bisa kembali seperti semula? Sementara itu, Halimah mulai mencari cara untuk menolong suaminya. Ia mulai berkonsultasi dengan ulama dan bertanya apakah ada cara untuk bertobat dari kesalahan yang telah dilakukan suaminya. Di sisi lain, Rahmat mulai merenungi semua dosanya. Apakah ia masih punya kesempatan untuk berubah, atau semuanya sudah terlambat? Keramaian di sekitar Ka'bah mendadak gempar. Para jamaah yang sedang khusyuk melaksanakan tawaf tiba-tiba mundur dengan wajah penuh ketakutan. Di tengah lautan manusia yang berpakaian ihram putih, berdiri sosok yang tidak biasa, Rahmat. Namun, ia bukan lagi seperti sebelumnya. Tubuhnya yang semula manusia kini dipenuhi bulu hitam kasar, otot-ototnya membesar, dan wajahnya perlahan berubah menyerupai seekor kerbau. Matanya melebar, napasnya memburu, dan dari mulutnya keluar suara erangan yang dalam dan berat. Orang-orang berteriak, ada yang melafalkan doa, ada yang mundur perlahan dengan ketakutan, dan ada pula yang mencoba mendekat untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Halimah, istri Rahmat, berusaha menahan tangisnya sambil memegangi lengan suaminya yang kini lebih kekar dan berotot. "Rahmat, istighfar, apa yang terjadi padamu?" serunya dengan suara bergetar. Rahmat sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk bersujud, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang berontak di dalam dirinya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti lenguhan seekor kerbau. Seorang ulama yang sedang berada di sekitar Ka'bah mendekatinya dengan hati-hati. Wajahnya tetap tenang, meskipun matanya jelas-jelas menunjukkan keterkejutan. Ia melafalkan doa, lalu bertanya dengan suara lembut, "Apa yang kau rasakan, wahai saudaraku?"
Rahmat hanya bisa menggeleng, matanya berkaca-kaca. Bawa dia keluar dari keramaian, perintah seseorang dari pihak keamanan Masjidil Haram. Beberapa petugas dengan hati-hati mendekati Rahmat, berusaha membawanya menjauh dari pusaran jamaah yang masih kebingungan. Namun, saat salah satu dari mereka menyentuh lengannya, Rahmat tiba-tiba mengeluarkan suara erangan keras, tubuhnya gemetar, dan tanpa sadar, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Di dalam ruangan khusus di salah satu bangunan di sekitar Masjidil Haram, Rahmat duduk dengan tubuh gemetar, Halimah berada di sampingnya, masih menangis, sementara beberapa ulama dan petugas keamanan berdiri di sekeliling mereka. Seorang ulama berusia lanjut, dengan janggut putih panjang dan sorban yang tertata rapi, mendekat. Ia memandangi Rahmat dengan tatapan penuh iba. "Wahai anakku, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki sebab," katanya dengan suara lembut. Rahmat masih sulit berbicara. Suaranya kini terdengar dalam dan berat, seperti bukan miliknya sendiri. Ia menundukkan kepala, mengingat segala dosa yang telah ia perbuat. "Rahmat," Halimah berbisik sambil menggenggam tangannya, "kau harus jujur. Ini semua pasti ada hubungannya dengan masa lalu." Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, inilah saatnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan suara serak, ia mulai bercerita. Dulu, sebelum menjadi seorang pengusaha sukses, Rahmat hanyalah seorang pemuda biasa yang hidup dalam keterbatasan. Ia bekerja sebagai tengkulak, membeli dan menjual kerbau dari peternak desa ke pasar-pasar di kota. Namun, semakin ia terjun dalam bisnis ini, semakin ia haus akan keuntungan. Ia mulai menekan harga beli serendah mungkin, bahkan menipu para peternak agar menjual ternak mereka dengan harga yang tidak adil. Tidak hanya itu, ia juga sering mempermainkan janji. Berkali-kali ia berjanji akan membayar lebih kepada peternak setelah menjual kerbau-kerbau mereka. Tetapi pada akhirnya, ia hanya memberi sebagian kecil dari yang telah disepakati. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ia lakukan saat usahanya mulai mengalami kemerosotan. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua di desa yang terkenal memiliki hubungan dengan siluman kerbau. Dukun itu berkata bahwa Rahmat bisa mendapatkan kekayaan melimpah jika ia bersedia melakukan ritual khusus. Ritual itu mengharuskan Rahmat untuk memberikan sesajen berupa darah kerbau setiap bulan purnama. Sebagai gantinya, usahanya akan berkembang pesat, dan semua kerbau yang ia jual akan laku keras di pasar. Rahmat, yang sudah terjebak dalam ambisinya, menyanggupi tanpa berpikir panjang. Ia melakukan semua yang diperintahkan oleh dukun itu, dan benar saja, usahanya tiba-tiba melejit. Ia menjadi pengusaha besar dengan ribuan ekor kerbau di peternakannya. Namun, Rahmat tidak menyadari bahwa setiap perjanjian dengan makhluk gaib memiliki konsekuensi. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia sering bermimpi berada di tengah kawanan kerbau, berjalan dengan 4 kaki, atau merasakan dirinya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan kini, di Tanah Suci, semua yang telah ia sembunyikan selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Rahmat menundukkan kepala. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa inilah balasan dari semua yang telah ia lakukan. Ulama di depannya menghela napas panjang. "Anakku, syirik adalah dosa yang besar. Tetapi, pintu taubat Allah selalu terbuka. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dan lepaskan semua ikatan yang masih menghubungkanmu dengan masa lalumu." Rahmat menangis terisak. Ia tidak ingin hidup seperti ini. Ia ingin kembali menjadi manusia seutuhnya, ingin menebus semua kesalahannya. Di dalam ruangan itu, dengan penuh penyesalan, Rahmat mengangkat tangannya dan mulai berdoa. Ia mengakui semua dosanya, memohon ampun kepada Allah, dan bersumpah untuk memperbaiki hidupnya. Namun, meskipun ia telah bertobat, tubuhnya masih belum kembali seperti semula. Ada sesuatu yang belum selesai. Rahmat menyadari bahwa sekadar berdoa tidak cukup. Ia harus kembali ke Indonesia, mencari semua orang yang pernah ia rugikan, dan meminta maaf secara langsung. Tetapi, apakah taubatnya akan diterima? Apakah ia akan kembali menjadi manusia seutuhnya? Ataukah ini adalah ujian panjang yang harus ia jalani seumur hidupnya? Rahmat belum mengetahui jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, perjalanannya belum berakhir. Setelah hari-hari penuh penyesalan di Tanah Suci, Rahmat akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia.
ia tahu bahwa taubatnya belum sempurna jika ia tidak mengakui kesalahannya kepada orang-orang yang telah ia rugikan. Namun, masalahnya masih belum selesai, tubuhnya masih tetap seperti manusia berkepala kerbau. Setibanya di bandara, Rahmat berusaha menutupi wajahnya dengan sorban besar. Halimah tetap setia di sisinya, mendampinginya dengan penuh ketabahan. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Setibanya di kampung halamannya di Kalimantan Barat, kabar tentang kepulangannya langsung menyebar luas. Orang-orang berkumpul di depan rumahnya, penasaran sekaligus ketakutan. Mereka telah mendengar cerita bahwa Rahmat mengalami perubahan aneh di Mekah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu benar adanya. Rahmat mulai menemui para peternak yang dulu pernah ia tipu. Dengan tubuh besar dan wajah yang bukan lagi manusia seutuhnya, ia berlutut di hadapan mereka, meminta maaf dengan tulus. Aku telah banyak berbuat salah. Aku menipu kalian, mempermainkan harga, dan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak adil. Sekarang aku ingin menebus semua kesalahanku, kata Rahmat dengan suara berat. Beberapa peternak terdiam, ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada yang iba melihat keadaannya. Bagaimana kami bisa memaafkanmu begitu saja? Rahmat, kau telah membuat banyak keluarga sengsara, kata seorang peternak tua. Rahmat mengangguk pelan. Aku akan mengembalikan semua yang pernah aku ambil. Jika aku harus bekerja seumur hidup untuk menggantinya, aku akan melakukannya. Ia kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang telah ia siapkan. Bukan hanya itu, ia juga berjanji akan membantu peternak-peternak kecil agar bisa berkembang tanpa harus bergantung pada tengkulak seperti dirinya dulu. Satu persatu, para peternak mulai menerima permintaan maafnya. Mereka melihat kesungguhan di mata Rahmat, meskipun mata itu kini milik seorang manusia berkepala kerbau. Rahmat merasa sedikit lega setelah meminta maaf kepada para peternak. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Perjanjiannya dengan siluman kerbau belum sepenuhnya berakhir. Ia pun pergi menemui seorang ulama di desanya, Kiai Abdullah, yang dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Rahmat, kau telah berbuat dosa besar dengan melakukan perjanjian syirik itu. Jika kau benar-benar ingin bertobat, kau harus memutus semua ikatan dengan dunia gaib, kata Kiai Abdullah. Rahmat mengangguk, aku akan melakukan apapun, Kiai, aku hanya ingin kembali seperti semula dan diterima di sisi Allah. Ulama itu kemudian mengajaknya ke sebuah sungai yang konon menjadi tempat siluman kerbau berada. Dengan ditemani beberapa santri, mereka melakukan doa-doa khusus untuk memutus perjanjian gaib itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, air sungai beriak tak wajar. Rahmat merasakan tubuhnya panas, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha lepas dari dalam dirinya. Kemudian, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Sosok bayangan besar muncul dari dalam sungai. Sosok siluman kerbau yang dulu memberikan kekayaan kepada Rahmat. Kau telah mengingkari perjanjian kita, Rahmat. Suara itu menggema, membuat semua orang yang hadir merinding ketakutan. Rahmat menggigit bibirnya, menahan rasa takut, namun, kali ini ia tidak akan mundur. Aku tidak ingin lagi terikat denganmu. Aku telah sadar bahwa semua ini adalah kesalahan besar. Aku bertobat kepada Allah. Kiai Abdullah terus melantunkan doa. Dan para santri mengikutinya. Siluman kerbau itu meraung, tubuhnya mulai menghilang perlahan-lahan. Rahmat merasakan tubuhnya bergetar hebat, rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Rahmat jatuh terduduk, napasnya tersengal, ia meraba wajahnya, kulitnya kembali normal, tidak ada lagi bulu tebal, ia meraba kepalanya, tidak ada lagi tanduk. Ia telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Rahmat menangis terisak, ia bersujud, bersyukur kepada Allah karena akhirnya ia terbebas dari kutukan itu. Halimah, yang menyaksikan semuanya, ikut menangis haru dan memeluk suaminya. Alhamdulillah, kau telah kembali, Rahmat, katanya. Setelah kejadian itu, Rahmat benar-benar mengubah hidupnya. Ia berhenti menjadi tengkulak yang tamak dan sebaliknya mulai membantu para peternak dengan cara yang adil. Ia juga semakin mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah meninggalkan salat, dan terus beramal untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya, tentang bagaimana keserakahan bisa menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah, tetapi juga bagaimana taubat yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran.
Dan sejak saat itu, Rahmat dikenal bukan sebagai pengusaha serakah, tetapi sebagai orang yang pernah tersesat dan kembali ke jalan yang benar.